Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan sebelum kita memulaikan aktivitas, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini sungguh kami merasakan kasih karunia berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, dan saat ini Tuhan, urapi kami dimanapun kami berada. Kami ingin merenungkan firman-Mu biar kami mengerti dan kami boleh merenungkan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka di dalam Lukas 22 ayat 19
tema yang diberikan pada saya adalah Ku Datang pada Salib. Dan kita pada minggu-minggu ini sedang persiapan untuk memasuki Paskah, dan ini memang selalu kita peringati setiap tahun untuk merenungkan, untuk mengingat bagaimana kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu boleh mengalir dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita buka Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, saya ulangi lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur karena siapa kita? Siapa keberadaan kita? Kita mungkin pada waktu-waktu lalu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak pantas untuk menerima kasih karunia, yaitu keselamatan. Dan seharusnya kita itu dimurkai, tapi ada belas kasihan. Kita lihat di Efesus. Efesus 2, kita lihat perjalanan dari pengalaman ya, dari Paulus ya. Efesus 2 judulnya semuanya adalah kasih karunia. Ya, kita mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita lihat ya, ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Mungkin kita pada waktu-waktu lalu begitu jauh ya dari jalan salib. Kita begitu jauh dari, di dalam bahasa ini adalah di dalam Efesus 2 ini adalah mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa ya yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Juga di dalam ayat 3 hidup di dalam hawa nafsu daging, kehendak daging dan pikiran yang jahat. Hari-hari ini mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak ya. Kita melihat perkembangan yang luar biasa ya. Bagaimana sesuatu yang sebetulnya tidak patut dipertontonkan ya. Tapi kemudian kita melihat ya, kita merasakan bagaimana ada suatu hal-hal yang sebetulnya ya itu tidak pantas lagi ya, itu sudah waktu yang lama ya. Mungkin kita merasa dulu saya kuat, dulu saya hebat, dulu saya jagoan ya. Mungkin ada juga yang dari kecil sudah dilatih dengan bela diri sehingga merasa sangat percaya diri dan sehingga merasa saya nggak takut apa-apa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Kristus, dan kita mengikuti, datang kepada salib itu, maka itu semua hanyalah masa lalu. Tapi kemudian, ketika ada gesekan, ketika ada pertentangan, baik itu di pekerjaan, di organisasi, di apapun itu, kita pada saat ini diingatkan untuk tidak merusakkan nilai-nilai
yang sebetulnya itu karena kasih karunia, karena pengorbanan. Ya, di ayat 3 ini dikatakan orang-orang yang seharusnya dimurkai karena upah dosa adalah maut. Tetapi karena belas kasihan Allah, maka kita tidak dimurkai. Kita lihat di ayat 4, Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kasih karunia ya, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita dihidupkan. Ya, itu semua adalah masa lalu. Jangan biarkan karena emosi sesaat, karena kita merasa ego kita tersentuh, kemudian kita mau coba-coba balik dan mengingkari belas kasihan serta kasih karunia itu. Ya. Jadi di dalam ayat 5 ini ya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita ya, Efesus 2 ayat 5, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kita akan memasuki Minggu Paskah, memperingati bagaimana kematian dan juga kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, saya tidak akan memperpanjang renungan pada pagi hari ini. Biarlah ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah, belas kasihan Allah itu jauh lebih besar dari ego kita. Jauh lebih besar dari masa lalu kita. Jauh lebih besar dari semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita boleh dihidupkan kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur boleh diingatkan kembali bahwa keberadaan kami sampai pada hari ini semua karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan semata. Biarlah kami terus memperbarui komitmen kami. Kami hidup di dalam Kristus. Kehidupan kami yang lama bukan kami lagi, tapi kehidupan kami yang sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa mengalaskannya semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus